Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfakur Anissa dengan nomor pokok mahasiswa 102222009 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Pak Operianto SEMSI di mata kuliah Sistem Transaksi Digital yang berjudul Enterprise Resourcing Planning atau ERP. Apa itu ERP? ERP adalah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merancang sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Konsep ERP yaitu dapat dijalankan dengan baik jika didukung aplikasi dan infrastruktur komputer baik HW atau SW, sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan mudah. Sistem ERP adalah sekumpulan paket sistem informasi yang dibangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi. Apa itu enterprise dan apa itu resource? Makna enterprise tidak bisa diwakili oleh organisasi atau perusahaan. Enterprise juga digunakan untuk menggunakan situasi bisnis secara umum dalam satu entitas korporat dalam berbagai ukuran, melalui dari bisnis ukuran kecil hingga bisnis raksasa. Kemudian, resource secara singkat, resource dapat diartikan menjadi sumber daya. Dalam kaitannya dengan enterprise, resource dapat berupa aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, SDM, konsumen, supplier, order teknologi, dan strategi. Tujuan ERP dan peran dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada di dalam suatu organisasi perusahaan untuk yang pertama, otomatisasi dan integritasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang terakhir, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. 6 manfaat ERP. Yang pertama, menawarkan sistem terintegritas dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, kemungkinan melakukan integritas secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemuktahiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang keempat, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja, lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Yang kelima, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pemasok serta memadukannya. Yang terakhir, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. 5 tahapan evolusi ERP. Tahap pertama, material requirement planning, yaitu cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap kedua, closed loop MRP, yaitu sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap yang ketiga, manufacturing resource planning MRP 3. Pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen. Tahap keempat, enterprise resource planning, yaitu perluasan dari MRP 2, yaitu pada beberapa proses bisnis. Tahap yang terakhir, extended ERP 2, yaitu perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Keuntungan ERP.
Yang pertama, penurunan investor, yang kedua, penurunan tenaga kerja secara total, yang ketiga, peningkatan service level, yang terakhir, peningkatan kontrol keuangan. Ada juga kelemahan ERP, yaitu terbatasnya kustomisasi dari software ERP, yang kedua, sistem ERP sangat mahal, dan yang terakhir, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, implementasi ERP. Yang pertama, implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan, dan peran serta pelanggan. Yang kedua, perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Yang terakhir, migrasi data. 3 pendekatan implementasi ERP. Yang pertama, The Big Bang, yaitu strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan seluruh fungsi perusahaan. Yang kedua, step by step, yaitu melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Yang ketiga, small bang, yaitu pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi atau site yang terkait. 3 kendala implementasi ERP. Yang pertama, teknis, masalah bahasa dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Yang kedua, budaya, yaitu implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Yang ketiga, politik, yaitu kendala berasal dari dalam atau luar departemen IT. Karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang, karyawan di luar departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan akan dilakukan oleh software ERP. Langkah memilih sistem ERP. Yang pertama, proses pemilihan software ERP sebaiknya dilakukan dengan melalui beberapa tahap analisis strategi bisnis, analisis sumber daya manusia, infrastruktur, software, dan lain-lain. Yang kedua, analisis strategi bisnis, yaitu melihat level kompetisi di pasar dan harapan pelanggan, keuntungan kompetitif yang akan dicapai, dan lain-lain juga. Yang ketiga, analisis sumber daya manusia, yaitu dengan identifikasi personel yang akan mengimplementasikan dan yang akan menggunakannya. Yang keempat, analisis infrastruktur, yaitu kelengkapan infrastruktur yang sudah ada atau budget untuk infrastruktur. Yang kelima, analisis perangkat lunak, dan yang terakhir, gagalnya ERP, yaitu waktu dan biaya implementasi yang sudah tersedia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.